Untuk melihat handphone memang untuk kesan pertama itu kurang ya, maksudnya nggak ada perbedaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat, selamat bertemu lagi masih bersama saya masih bersama saya pastinya di channel NPM and Peternakan Modern. Oke teman-teman, masih di channel gado-gado dan bumbu pecel kita ya. Oke, pada kesempatan kali ini ya teman-teman, saya ingin sedikit bahas, saya ingin sedikit berbagi, kemudian review ya. Ini kali ini adalah review tentang pengalaman saya masih ya. Kita akan review tentang kacamata yang katanya anti radiasi. Oke sahabat, jadi apa sih kacamata anti radiasi itu ya? Jadi kacamata anti radiasi itu adalah kacamata yang digunakan untuk mengatasi atau mengurangi dampak dari radiasi barang-barang elektronik yang ada di sekitar kita, atau dari pantulan cahaya-cahaya ya, cahaya biru yang itu kadang-kadang terpantul dari LED atau LED, kemudian dari komputer ataupun dari gadget yang sehari-hari kita pakai. Dan fungsi dari kacamata ini yang pertama, untuk saya sendiri ya, ini saya beli kacamata ini karena mata saya, penglihatan saya itu mudah sekali lelah ketika dan sakit ya tentunya ya ketika terlalu lama menggunakan handphone atau gadget. Atau yang paling menyiksa atau paling parah ya, yang saya alami adalah penglihatan saya itu membuat atau keseharian saya bermain gadget itu membuat saya pusing ya teman-teman, bahkan kadang itu bisa migrain dan itu sakit sekali ya. Oke, jadi itulah mengapa saya memutuskan untuk membeli kacamata anti radiasi ini. Dan untuk kacamata anti radiasi ini ya, sedikit informasi, di tiap toko itu dimulai dari ada yang 50k atau bahkan ada yang mencapai 250k teman-teman. Itu dengan kacamata dengan merek yang sama. Jadi ini juga untuk sedikit berbagi ya kepada teman-teman semua, bahwasanya untuk pilih-milih dulu ya, sama sih kayak kita ketika kita belanja di mana, walaupun di real ya, nggak di online. Jadi kita itu kan milih-milih ya, itu sama kayak itu. Kita harus pilih-pilih dulu ya teman-teman, karena banyak sekali toko tentunya, apalagi online kita bisa pilih sesuka hati kita, dan tentunya kita pilih yang paling, kalau saya sih paling murah, kemudian paling worth it lah pokoknya ya. Nanti silahkan kalian itu ya sendirilah gimana. Oke, ya ingin lama-lama kita akan langsung unboxing ya. Oke, kacamatanya ini dia kacamatanya teman-teman. Ini kalau lihat dari paketnya bagus sih pengemasannya ya. Jadi saya belinya itu dengan wadahnya ya, kan ada yang dengan wadah, ada yang enggak. Jadi ini kayak gini teman-teman, ini sudah saya buka tadi. Walaupun mungkin ini wadahnya itu bukan mereknya, atau mereknya saya juga nggak tahu karena di kacamatanya nggak ada tulisan apanya, cuma ada logonya ya. Ini untuk dari wadahnya sih udah bagus ya teman-teman ya, karena ini saya yang beli yang di bawah atau under 50k ya, jadi di bawah 50.000 ya belinya ya. Jadi untuk wadah mungkin ya kayak gini ya, tapi emang rata-rata kacamata wadahnya emang kayak gini ya, nggak terlalu itu sih ya, simple aja sih, nggak apa-apa kalau soal wadah, yang penting isinya dan manfaatnya ya. Kemudian ini ada lapnya teman-teman sahabat. Untuk lapnya memang saya beli sepaket yang ada, dan ini memang datangnya sama ya. Jadi ini sama, ada lapnya lengkap, ada wadahnya, kemudian tentunya ada kacamatanya. Oke, untuk kacamata sendiri bisa kita lihat ya, kita review untuk gelasnya atau untuk framenya dulu ya. Frame itu ini kayak apa sih ya teman-teman, kayak atom ya teman-teman, jadi kayak kacamata anak-anak gitu deh ya framenya ini. Dan saya bukan fiber ya, kalau fiber kan agak lentur ya, tapi kalau ini agak ya, saya sih nggak yakin kalau ini bisa ditekuk
sampai seberapa derajat gitu, 45 derajat mungkin. Ini sih nggak yakin, pasti kayaknya sih patah, dari suaranya saja sudah kayak apa ya bunyinya ya, kayak atom itu, atom-atom gitu ya. Itu untuk framenya, dan framenya sih bagus ya, hitam. Untuk framenya hitam bagus, sesuai dengan real di picture-nya, di fotonya ya, itu mengkilap bagaimana gitu ya teman-teman. Apa mungkin ini karena baru atau bagaimana, tapi yang jelas ini mengkilap framenya. Jadi kalaupun mau dipakai kayaknya kita nggak akan ketahuan bahwasanya ini adalah atom atau adalah yang ya harga-harga yang murah gitu ya. Jadi untuk framenya sih ya dapet ya, feelnya bagus. Kalau saya sih bagus-bagus saja dengan framenya. Kemudian untuk gelasnya atau kacanya bisa dilihat, ini kacanya ke biru-biruan ya kayaknya kalau nggak salah ya teman-teman. Jadi nggak bening kayak kaca-kaca yang biasa, jadi agak ke biru-biruan, karena memang fungsi dari kacamata anti radiasi ini adalah untuk meredam cahaya biru ya. Jadi ya untuk mengurangi pantulan dari cahaya biru ya, jadi untuk mengurangi pantulan dari cahaya biru yang ditimbulkan dari gadget atau barang-barang elektronik yang sekarang notabene adalah LED, atau kita pakai cahayanya cahaya biru, bukan putih seperti yang dulu-dulu ya. Oke, jadi ini untuk gelasnya memang cahayanya biru, warnanya agak kebiru-biruan ya. Dan ini ya kayak gelas biasa ya, bukan kaca ya, tapi kayak atom-atom gitu juga gelasnya ya. Oke, dan ketika saya pakai juga lumayan ya, bisa meredam cahaya biru ya. Walaupun kita juga belum tahu nantinya apakah ini benar-benar bisa work it atau berjalan sesuai dengan manfaat yang kita inginkan ya. Kemudian untuk lapnya ini juga bagus, untuk wadahnya oke lah, dalamnya kayak gini ya, bagus ya. Untuk yang kita beli dengan harga di bawah 50k itu yang mungkin masih sangat recommended buat teman-teman nanti yang ingin cari. Tapi tentunya nanti kita akan review dulu manfaatnya ya teman-teman ya. Tuh bagus kacamatanya ya. Tuh. Ketika saya pakai untuk melihat handphone, memang untuk kesan pertama itu kurang ya, maksudnya nggak ada perbedaan yang signifikan. Tapi ketika setelah agak lama kita pakai, memang mata kita itu berkurang, nggak terasa sakit ya atau lelah ya. Ya teman-teman, tapi mungkin untuk lebih jelasnya ya, saya akan kasihkan pendapat saya ya tentang kacamata ini. Mungkin 1 mingguan ya kayaknya ya, kok bisa ya 1 minggu, nanti kita testimoni apakah minggu itu nanti kita atau mata saya itu cocok, atau mungkin apa sih manfaat dari kacamata ini ketika sudah 1 minggu ya teman-teman ya. Oke, jadi untuk video kali ini review kacamatanya saya kira cukup sampai di sini ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nantikan video tentang kacamata ini mungkin sekitar 1 minggu yang akan datang. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.